Semangat pagi semuanya, kembali lagi bersama Pak Man di sini. Kita akan membahas soal latihan fungsi ya. Nah, kita mulai dari soal ini nomor 1. Pada diagram di bawah ini yang termasuk pemetaan adalah, ingat kita lihat yang kirinya saja ya. Kirinya kita nomor 1. Apakah yang kirinya semuanya punya pasangan? Punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan. Apakah semua pasangannya hanya satu saja? Cuma satu pasangan saja ya. Hanya satu saja keluar panahnya, nggak bercabang. Maka ini fungsi ya, nomor 1. Lalu kita cek lagi yang nomor 2, diagram panahnya. Kita lihat kirinya. Apakah yang kirinya semuanya mempunyai pasangan? Ya, punya ya. Punya pasangan semua. Apakah pasangannya hanya satu saja? Iya ya, pasangannya cuma satu saja. Atau setiap anggota himpunan cuma mengeluarkan satu panah saja. Maka ini juga pemetaan atau fungsi ya. Yang nomor 3, kita cek apakah semuanya mempunyai semua anggota di domainnya, di kirinya mempunyai pasangan. Kita lihat punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan. Apakah hanya tepat satu pasangan, semuanya cuma memiliki tepat satu pasangan? Yang A iya, yang B tidak ya. B ini ada 2 pasangan dia. Nah, maka gagalnya di sini. Maka ini bukan pemetaan ya, atau bukan fungsi. Nah, ini juga kita lihat nomor 4, apakah semua anggota domainnya punya pasangan? Kita lihat yang A punya pasangan, B punya pasangan. Yang C ternyata tidak ada pasangannya. Maka ini bukan fungsi. Maka jawabannya adalah 1 dan 2 ya, yang merupakan pemetaan atau fungsi. Next. Untuk nomor 2, berikut ada 4 himpunan pasangan berurutan ya. Nah, yang termasuk pemetaan atau fungsi adalah, coba ya, kita cek yang nomor 1 ya. Kita bisa buat ke diagram panah ya. Nah, kita buat ke diagram panah. Nomor 1 ini, yang ini ya. Yang I ini kita lihat ada 1, 2 ya. Lalu di kanannya ada 0,1 ya. 1,1 artinya panahnya dari 1 ke 1 ya. Nah, lalu 2,0 artinya panahnya ke 0 ya. Lalu 2,1 lagi berarti panahnya ke sini ya. Apakah ini fungsi atau pemetaan? Kita lihat ya. Semua anggota domainnya punya pasangan ya. Nah, tapi yang 2 anggota ini pasangannya ada 2, maka ini sudah gagal jadi pemetaan atau fungsi. Nah, cara yang lebih mudahnya ya, kalian lihat saja. Ini kan awalnya kan 1,1 ya. Kan ini kan awalnya kan 2,0, 2-nya memetakan ke 0. Lalu 2-nya memetakan lagi ke 1. Nah, sudah terlihat bahwa 2 ini dia pasangannya tidak 1, tapi ada 2 ya. Pasangannya 0 dan 1 ya. Pasangannya 0 dan 1. Nah, maka nomor yang ini bukan merupakan fungsi ya. Kita coba lagi ya, tanpa harus membuat diagram panah. Kita coba. Apakah yang ini ada yang nomor 2 ini adalah fungsi atau bukan? Kita lihat 1,1 oke. 3,2 oke, nggak ada berulang. 5,3 oke, berarti ini adalah pemetaan ya. Yang ini tadi bukan ya, 1, karena ini ada 2, ada 2. Lihat yang di depannya aja, kalau depannya ada yang sama berarti dia bukan pemetaan atau fungsi ya dalam himpunan pasangan berurutan. Lalu yang ketiga, ini sudah bukan ini, karena 5 memetakan ke A, 5 juga memetakan ke B. Ada 2 dia, ada 2 pasang. Untuk
pemetaan kan harusnya cuma satu pasang saja kan, maka ini sudah bukan fungsi. Yang nomor 4, nah ini 1 memetakan ke 6, 1 juga memetakan lagi ke 5, maka ini juga bukan pemetaan ya, bukan pemetaan atau fungsi. Maka jawabannya adalah yang ini saja, nomor 2. Itu ya. Oke, next. Kita nomor 3. Diketahui fungsi gx sama dengan 2x kurang 1 ya. Nah, kita ketahui gx sama dengan 2x kurang 1. Ya, yang ditanya adalah g 1/2 ya. Langsung saja gantikan x-nya dengan 1/2. Jadi 2 dikali 1/2 dikurang 1. 2 kali 1/2, coret-coret. Ya, jadi sisa 2 kali 1/2 tinggal coret-coret, tinggal 1 saja ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 0. Oke, untuk nomor 4. Diketahui fungsi y sama dengan negatif 2x tambah 4 ya. Ini jangan bingung ya, sebenarnya y ini juga sama saja dengan fx ya. Hanya saja disimbolkan dengan y ya. Nah, kita coba y sama dengan negatif 2x tambah 4. Lalu diketahui lagi y-nya sama dengan 6 ya. Kita ganti saja y-nya dan 6. 6 sama dengan negatif 2x tambah 4 ya. Kita balik saja biar mudah. 2x tambah 4 sama dengan 6. Nah, sekarang kedua ruas kita kurangkan dengan 4 ya. Jadi sama saja dengan negatif 2x sama dengan 6 kurang 4 ya. Lalu 6 kurang 4 kan 2 ya. Berarti negatif 2x sama dengan 2. Lalu kedua ruas kita bagikan dengan 2. Ya, ini jadinya ini dibagi 2, ini dibagi 2. Oh, jangan dibagi 2 ya. Kita pilihnya dibagi negatif 2 karena ada negatif 2-nya di sini. Maka dibagi negatif 2, dibagi negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1, tinggal x saja. 2 dibagi negatif 2, negatif 1. Maka jawabannya adalah x-nya adalah negatif 1. Nah, kalau mau mengujinya mudah ya. Nah, ini kan tadi kan kita lihat ya, y sama dengan fx ya. Jadi soalnya kan y sama dengan negatif 2x tambah 4. Nah, y-nya sama dengan fx, kita ganti saja. Nah, sama dengan negatif 2x tambah 4. Ya. Nah, kita ganti x-nya sama dengan negatif 1. Apakah nanti hasilnya sama dengan 6, y-nya? Ya, coba kita coba. F negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 tambah 4. Ya, negatif 2 kali negatif 1, 2 tambah 4. Ya, 2 tambah 4, 6. Betul ya? Nah, maka betul. Di sini jawabannya adalah x-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan ini ya. Nah, lalu ditanyakan nilai x ya saat fx-nya sama dengan 4. Oke, kita tulis saja fx sama dengan 1/2x tambah 2 ya. Kalau fx-nya sama dengan 4 nih ya, kita ganti saja 4. Nilai x-nya berapa ya? 1/2x tambah 2. Nah, sekarang kita bisa buat kedua ruas ini kita kalikan dengan 2 ya. Biar apa? Biar 1/2-nya itu hilang. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 1/2 ya dikali 2 tambah ditambah 2 dikali 2 ya. Jadi semuanya dikalikan dengan 2. Maka ini jadi 8. Setengah dikali 2, 1 ya, tinggal x saja. Lalu 2 kali 2, 4. Nah, sekarang kita balik biar mudah. Nah,
tinggal berarti X sama dengan 8 kurang 4. X-nya sama dengan 4. Maka jawabannya X-nya adalah 4 ya. Ini jawabannya. Lanjut, nomor 6. Diketahui fungsi ini ya. Oke. Lalu domainnya ini yang dicari range-nya. Ya, caranya seperti ini saja. Domainnya kan ada 0 ya. Inilah yang Bapak ilustrasikan ini aja. Domainnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu kita mencari range-nya. Range ini yang kena panah saja ya. Yang kena panah saja. Oke, dari sini ada fungsi. Nah, dari sini ke sini ini D domain, ini K domain ya. Ini ada fungsi fx sama dengan x tambah 4 gitu ya. Nah, coba dilihat di sini saat x-nya sama dengan 0 ya. Maka f0-nya sama dengan berarti 0 tambah 4 ya. Oke, biar lebih mudah lagi, ini Pak Man tulis lagi fungsi awalnya ya. Fx sama dengan x tambah 4. Nah, kalau f-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, maka di sini range-nya itu ada 0 ke 4. Nah, ini. Oke, kalau F1 berarti kalau F1 berarti ganti saja X-nya dengan 1 ya. Berarti 1 tambah 4, 5. Maka di sini 1 ke 5 ya. Nah, lalu lanjut ke F2. Berarti 2 tambah 4. Ya, mengapa 2 tambah 4 ya? Karena ini ya, X tambah 4 ya. Kalau 2 berarti 2 tambah 4. Nah, maka di sini 6. Ya. Berarti 2 ke 6. Ya. Lalu kita lanjut F3. Tinggal 3 tambah 4 ya. 7. Nah, melanjutkan aja terus sampai habis. Berarti ini 4 tambah 4 sama dengan 8. F5 sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Maka di sini 3 tadi ke 7, 4 ke 8, 5 ke 9 ya. Nah, maka yang kena panahnya adalah range-nya ya. Ini range-nya. Nah, maka kalau ditanya range-nya berapa? Nah, range-nya range F ya. Di range F itu 4,5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ya. Atau kalian bisa menulis yang ini saja. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Walaupun nggak harus membuat diagram panah yang seperti ini ya. Seperti itu. Jadi range itu yang kena panahnya. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, misalkan ada ini ya. Soal seperti ini, ada diagram panah, lalu kita mencari pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar. Oke, kita cek yang pertama. Diagram panah tersebut merupakan pemetaan. Benar atau salah? Kita cek apakah semua anggota domainnya itu punya pasangan. Oke, 1 punya pasangan, 2 punya pasangan,
4 punya pasangan. Apakah pasangannya setiap anggota hanya satu saja? Ternyata tidak. Satu punya 3 pasangan, dua punya 2 pasangan. Maka ini salah, maka dia bukan pemetaan ya. Kita cek yang kedua, diagram Panel tersebut merupakan korespondensi salah satu. Oke, dia pemetaan saja dia gagal ya, apalagi korespondensi salah satu ya, maka sudah pasti salah. Lalu apakah dia merupakan relasi? Oke, kita cek ya. Relasi itu yang penting dia ada panah ya, dari himpunan domain ke kodomain. Ya, dia tidak memanah keluar ya, atau dia tidak memanah ke dirinya sendiri ya. Nggak ada kan ya? Maka ini adalah relasi ya, betul. Nah, yang penting dia ada hubungan dari himpunan domain ke kodomain ya. Walaupun ada yang nggak ada pasangannya di domain nggak masalah, yang penting ada hubungan ya dari domain ke kodomain, atau dari dalam konteks ini dari A ke B. Kalau ini oke, yang ini pasti salah ya, sudah kan relasinya di sini dari A ke B ya, dari A ke B bukan dari B ke A, maka jawabannya yang ini ya, diagram tersebut merupakan relasi ya. Oke, selanjutnya kita diminta mencari pernyataan yang salah ya dari diagram panah di samping. Oke, diagram panah tersebut merupakan pemetaan. Coba kita lihat ya. Di daerah domainnya saja kita lihat, oke, semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat satu saja ya, nggak ada pasangan yang lebih dari 2, maka dia betul merupakan pemetaan. Tapi kita kan mencari yang salahnya ya. Terus diagram panah tersebut merupakan korespondensi satu. Oke, kita lihat yang domainnya sudah oke, yang kodomainnya semuanya juga punya pasangan ya, dan pasangannya juga cuma satu saja. Maka domain dan kodomainnya oke, maka ini adalah korespondensi salah satu. Diagram panah tersebut bukan merupakan korespondensi satu. Oke, ini yang salah ya, karena dia merupakan korespondensi salah satu. Diagram panah tersebut merupakan relasi dari A ke B, betul ya, dari A ke B, ini betul. Maka yang salah adalah yang ini ya, jawabannya yang ini. Tuh. Kita akan lanjutkan. Di sini diketahui fx ya sama dengan mx ya tambah n ya. Lalu coba perhatikan ya Pak yang garis. Kalau fx dia m-nya kali x ya. Berarti coba kita tarik ini f min 1 ya. Berarti kalau f min 1 sama dengan berarti m dikali negatif 1 ya, negatif 1 tambah n ya. Di sini coba perhatikan yang beri garis hitam itu. Nah, jadi kalau fx dia seperti itu. Kalau kita ganti f-nya dengan sebuah angka, sebuah bilangan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, f min 1 kan sama dengan ini kan, sama dengan 1 kan, yang diketahui di soal. Maka ini sama dengan 1, sama dengan m dikali negatif 1, jadi negatif m, lalu tambah n. Ya, kita balik, m tambah n sama dengan 1 ya. Nah ini Pak Man beri garis kotak, misalkan ini adalah persamaan pertama. Lanjut kita gunakan yang ini ya, berarti f1 sama dengan m dikali 1 tambah n ya. Ingat f1 nya sama dengan 5, m kali 1 m tambah n. Nah kalau dibalik jadi m tambah n sama dengan 5. Nah seperti itu. Ini nah aman beri nama persamaan kedua. Nah persamaan satu dan kedua ini kita gunakan untuk mencari m dan n nya ya. Nah caranya misalkan di sini m tambah n kan sama dengan 5. Ini yang di sini ya. Lalu masukkan lagi yang ininya.
negatif M tambah N sama dengan 1. Tinggal dikurang. 5 kurang 1, 4. N dikurang N, bis ya. Nah, di sini M dikurang negatif M. M dikurang negatif M. Ya. Kurang ketemu dengan negatif, dia akan jadi positif ya. Jadi M tambah M sama dengan 2M. Maka di sini 2M. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan 2. Ya. Ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi biar sisa M sendiri ya. M sama dengan 4 bagi 2, 2. Maka kita ketemulah M-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu M-nya sama dengan 2, kita akan mudah lagi mencari N-nya ya. Kita gunakan ini saja, persamaan kedua saja. Kalau menggunakan persamaan 1 juga boleh ya untuk mencari N-nya, tapi ini aman pakai persamaan 2. M tambah N sama dengan 5. M-nya kan diketahui 2, tambah N sama dengan 5. Maka N sama dengan 5 kurang 2. N sama dengan 3 ya. Maka diketahui N-nya sama dengan 3. Nah, setelah sudah dapat M dan N-nya, kita kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Coba kita lihat F X sama dengan M X tambah N. M-nya 2, N-nya 3. Nah, maka Fx sama dengan 2x tambah 3. Tapi kan yang ditanyakan F0 ya. Kita buat F0 sama dengan 2 dikali 0 tambah 3. 2 kali 0, 0 tambah 3. Maka jawabannya adalah 3 ya. Maka jawabannya F0-nya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, soal yang ke-10, kita diminta menentukan persamaan fungsi yang sesuai dengan diagram panah yang di sampingnya. Jadi, dicari fungsi dari A ke B sehingga dia memenuhi ini ya. Oke, coba kita gunakan yang pertama ya. Fx sama dengan X tambah 1 ya. Kita masukkan X-nya sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka ini salah ya. Karena kalau kita masukkan 3, harusnya keluarnya adalah 1 ya. Kita masukkan 3, harusnya keluarnya 1. Tapi ini keluarnya 4. Maka yang ini sudah berarti salah ya. Kita coba yang berikutnya, yang bawah. Fx sama dengan X tambah 2. Kita masukkan X sama dengan 3, berarti F3 sama dengan X-nya 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, juga salah ya, karena hasilnya kalau dimasukkan 3, dia keluarnya 5, bukan 1. Kan sebenarnya di sini panahnya dari 3 ke 1 ya, maka ini juga bukan. Kita coba lagi yang ketiga. Fx sama dengan X kurang 2 ya. Kita masukkan X sama dengan 3. 3 kurang 2. Oke, sama dengan 1. Oke, pas nih ya. Coba kita uji sekali lagi ya. Karena 3 dia munculnya 1. Kita coba X sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Berarti F4 sama dengan 4 kurang 2. 4 kurang 2, 2. Oke, betul ya. Ini juga betul. Saat dimasukkan X-nya 4. Nah, saat dimasukkan 4, keluarnya 2. Keluarnya 2. Maka bisa dipastikan ini ya adalah persamaan fungsinya. Ya. Kalau mau lebih jelas lagi, coba saja semuanya ya. Kalau dimasukkan 5, dia keluarnya 3, masukkan 6, keluarnya 4. Gitu ya. Oke, sekian.
Bahasan Pak Man mengenai soal yang berkaitan dengan fungsi ya.